Tuh, udah telat 10 menit. Oke, jadi terakhir kita membahas kemonotonan. Alat ujinya kalau turunannya positif, dia monoton naik. Negatif, monoton turun. Ujungnya boleh masuk ya. Kadang-kadang di ujung turunannya 0. Boleh turunannya masuk, ujungnya masuk, asal ujungnya itu masuk ke daerah definisinya tentunya ya. Kalau titik ujungnya nggak masuk daerah definisinya ya nggak dimasukkan sebagai daerah kemonotonan. Nah, sehubungan dengan kemonotonan kita akan membahas sekarang yang namanya maksimum minimum lokal. Ini dari namanya aja agak udah jelas gitu ya. Cuma saya akan jelaskan di gambar ini. Jadi, yang depan itu kita membahas titik ekstrim, titik maksimum minimum, atau maksimum minimum global gitu ya, atau maksimum minimum absolut. Pokoknya kalau disebut maksimum minimum, ya yang absolut. Nah, kalau lokal, pengertiannya hampir sama aja. Yaitu nilai fungsinya paling besar, tapi cukup di daerah kecil aja. Maksudnya, kita lihat yang ini nih. Yang ini, titik ini. Titik, katakan ini apa, titik C itu ya, di sini. Titik C itu disebut maksimum lokal bila apa? Nilai fungsinya paling besar, tapi bukan di seluruh domain. Cukup di suatu interval yang memuat dia. Gitu ya. Intervalnya harus ke kiri dan ke kanan. Kecuali di ujung-ujung, hanya sepotong intervalnya. Nah, ini kita lihat, ini minimum lokal, yaitu dia paling kecil untuk daerah di sekitar titik itu. Kiri kanannya dibuat interval, dia paling kecil gitu. Ya, jadi pasti sama. Ini sama minimum lokal. Yang bukan tuh contohnya ini, saya gambarkan. Kan ini semua, yang bukan ini nih. Nah, kalau ini bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Kenapa? Kalau saya buat interval kecil, harus di kiri kanannya intervalnya, nggak boleh sepotong. Kecuali ujung. Nah, ini dia kan di interval ini bukan yang paling tinggi, bukan yang paling rendah. Berarti bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Kalau ujung hanya separoh. Kalau ujung kanan ya intervalnya ini, karena kesininya nggak ada daerah definisinya. Nah, seperti ini dia jadi maksimum lokal ya. Karena di interval ini dia paling tinggi. Yang ini juga maksimum lokal. Kalau fungsinya kontinu, ujung tuh kalau nggak minimum lokal atau maksimum lokal. Karena kalau grafiknya di ujungnya misalkan seperti itu, nah ini jadi minimum lokal. Jadi kalau nyambung, kontinu, pasti ujung tuh titik ekstrim lokal gitu ya. Nah, karena polanya sama dengan maksimum minimum yang kemarin, cuma daerahnya lebih sempit itu aja, maka calon titik ekstrim lokal adalah sama calon-calonnya, yaitu titik kritis. Ada 3. Titik ujung, titik stasioner, titik singular. Itu calon titik ekstrim lokal. Nah, kalau kita lihat di seluruh grafik ini kan maksimum global ya. Juga dia maksimum lokal juga. Jadi kalau maksimum global, ya maksimum lokal juga gitu ya. Kalau dia maksimum di Indonesia sebagai presiden, lokal juga dia maksimum gitu ya. Jadi kalau untuk mencari maksimum minimum, kalau disebut gitu yang global maksudnya. Nanti cara lain adalah dicari yang maksimum lokal semua. Yang paling gede nilai fungsinya jadi maksimum global. Gitu ya. Demikian juga untuk mencari minimum global, cari semua minimum lokalnya. Yang paling kecil nanti menjadi minimum global. Jadi boleh pakai cara yang di depan, boleh pakai yang ini. Cuma kadang-kadang di soal ditanya semua maksimum minimum lokal. Ya nggak bisa pakai cara yang kemarin. Kemarin kan hanya mencari titik kritis dibandingkan nilai fungsinya, dapat yang paling besar dan paling kecil aja. Kalau ini kita akan menjaring semua maksimum minimum lokal.
Oke. Teksnya baca sendiri aja ya. Nah, mengujinya gimana? Saya lihat lagi dari gambar. Gini. Menguji maksimum atau minimum lokal. Pertama ya tentu dihitung dulu calon-calonnya. Yang 3 itu, titik ujung, titik stasioner yang turunannya 0, dan titik singular yang turunannya nggak ada. Setelah itu, titik-titik kritis tersebut kita tandai di sini. Tentunya ini titik ujung juga ikut ya, ditandai. Setelah ditandai, kita periksa tanda F aksen di kiri dan di kanan dari titik kritis. Ya, ini titik kritisnya contohnya yang ini. Kita periksa tanda turunannya. Kalau tanda turunan di kirinya itu negatif, kemarin di kemonotonan kalau turunannya negatif artinya dia lagi turun kan? Kemudian di kanannya positif, kemudian naik. Maka terjadi minimum lokal. Turunannya negatif, turun grafiknya. Kemudian turunannya positif, berubah naik. Nah, ini minimum lokal di situ ya. Yang ini sama, ini contoh, ini titik stasioner nih. Di kirinya turunannya positif. Berarti dia naik grafiknya. Di kanannya turunannya negatif. Berarti naik, turun. Ah, ini maksimum lokal. Jadi kalau takut ketukar, bayangkan aja ini turunannya positif, berarti grafiknya naik. Turunannya negatif, grafiknya turun. Naik, turun. Ah, terjadi maksimum lokal. Kalau nggak berubah tanda, ini kayak ini positif di sini, tanda turunannya positif lagi. Jadi fungsinya naik, ya naik lagi. Ini bukan ekstrim lokal. Ini bukan ekstrim lokal ya. Bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Karena kalau kita buat interval pun di sini, ini interval ini, jadi grafiknya yang ini, dia buka titik ini, bukan maksimum, bukan minimum. Jadi kalau tidak terjadi perubahan tanda di kiri kanan titik kritis, dia bukan titik ekstrim lokal. Apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Udah tadi ya. Iya gitu ya. Bila F sembarang fungsi yang terdefinisi pada interval tentukan, apakah titik A dan B pasti termasuk ekstrim lokal? Kalau kontinu, iya gitu ya. Ujung-ujung tuh pasti maksimum lokal atau minimum lokal. Kalau fungsinya kontinu. Kalau nggak kontinu, nggak tahu ya. Kalau nggak kontinu, nggak tahu. Dari mana yang telat? Jadi titik ujung kalau fungsinya kontinu pasti ekstrim lokal. Oke. Nah, contohnya yang kemarin mau kita sambung. Kenapa contohnya sama? Kemarin kita menguji kemonotonan pakai fungsi ini. Sekarang menguji maksimum minimum lokal. Karena nanti ini contoh dipakai terus sampai menggambar grafik. Contoh ini bagus lah. Hampir segala aspeknya muncul gitu. Ya. Tentukan semua ekstrim lokal. Caranya gimana? Tentukan semua titik kritisnya dulu ya calonnya. Nah. Jadi titik ujung nggak ada. Nggak ada ujungnya nih kan? Nggak diberi ujungnya, ya udah biarin aja. Titik stasioner kita turunin. Kemarin udah diturunkan. Kemarin udah diturunkan di contoh terakhir. Jadi langsung saya pakai. Titik stasionernya mana? Yang turunannya 0. Yaitu di X sama 0 dan di X sama dengan 4. Ya. Titik singularnya mana? Hah? Jadi ragu-ragu, ini gampang. Hah? 2. Guyur. Oke. 2, kalau dilihat di sini, turunannya nggak ada di 2. Tapi 2 termasuk nggak di daerah definisi? Nggak termasuk. Jadi jangan dimasukkan
titik singular. Tuh, sampai pakai merah itu ya. Oke, setelah itu tadi alatnya adalah memeriksa perubahan tanda di kiri kanan titik kritis. Nah, jadi kita buat garis bilangan real, periksa tanda ini. Nah, meskipun dua bukan titik singular, tetap harus ditandai bahwa ini dibuang gitu ya. Dibuang. Sebenarnya kalian ini mau jendolnya isi juga boleh. Yang penting di jawaban dua nggak dipakai. Jadi nggak harus bolong gini, yang ini diisi, nggak usah. Titik juga boleh, asal jangan dimasukkan sebagai jawaban nanti di duanya. Oke, kita periksa aja, masukkan satu persatu tandanya. Dengan demikian, kalau kemarin jawabannya naik di sini dan naik di sini, turun di sini, turun di sini, sekarang titik maksimum lokalnya. Ini plus berarti fungsinya lagi naik. Kemudian di sini turun. Ini titik maksimum lokal. Ini nggak masuk. Dua nggak diperiksa karena nggak masuk dalam definisi. Yang ini grafiknya turun. Kemudian di sini naik karena plus. Jadi ini minimum lokal. Kalau ditanya nilai maksimum sama nilai minimumnya, ya kita jawab ini. Nilai fungsinya. Kalau nilai maksimum lokal, nilai minimum lokal itu. Oh iya, min 2. Maksimum minimum globalnya mana? Nggak bisa ditentukan dari sini. Karena belum semua itu. Karena intervalnya juga buka. Kalau interval buka, belum tentu ada. Dan ini kalau dilihat di grafiknya, ini naik terus ya. Ini memang maksimum globalnya nggak ada, minimum globalnya juga nggak ada. Pasti nggak dia ya. Oke. Lanjut lagi. Gambarnya tadi nggak usah dulu ya, nanti sebentar lagi gambarnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya kecekungan grafik, gitu ya. Kalau monoton tuh grafiknya dari kiri ke kanan dilihat naik atau turun. Ya. Kalau kecekungan tuh beda lagi. Fungsi yang kayak gini, ilustrasi dulu. Ini naik. Tapi yang kayak gini namanya cekung ke bawah nanti. Ini naik juga, namanya cekung ke atas. Jadi kalau naik bisa cekung ke bawah, bisa cekung ke atas. Kalau turun sama. Turun bisa cekung ke atas gitu ya. Ngebukanya ke atas gitu. Atau turun bisa juga cekung ke bawah. Jadi antara naik dan cekung berbeda ya. Meskipun alat ujinya mirip-mirip gitu. Yang cekung ke bawah jangan diartikan dia turun. Cekung ke bawah bisa naik. Ini cekung ke bawah. Cekung ke bawah tuh ya begitulah. Kalau dibikin garis singgung, grafiknya ada di bawahnya. Itu cekung ke bawah. Kalau yang gini namanya cekung ke atas. Jadi kita nggak pakai istilah cekung cembung ya. Coba kita lihat. Sebuah fungsi itu disebut cekung ke atas bila turunannya monoton naik. Turunannya yang monoton naik. Artinya apa? Fungsi turunannya, f aksennya, makin ke kanan makin besar. Ya, f aksennya bukan f-nya. Kita lihat grafik ini. Nih yang cekung ke atas tuh kayak gini. Lihat. Turunannya di sini negatif, betul? Di sini turunannya 0. Jadi kalau kita lihat, saya tambah satu titik lagi. Di sini turunannya masih negatif, tapi lebih besar daripada yang di atas ya kan? Ya, yang di sini mungkin turunannya -3, yang di sini mungkin turunannya -2,5 gitu kan? 2,5. Artinya turunannya makin ke kanan nilainya makin besar. Di sini 0, di sini turunannya mulai positif tapi masih kecil. Makin ke sana turunannya makin besar, makin tajam. Jadi turunannya itu kalau ditelusuri dari kiri ke kanan makin lama makin besar naik. Nah, fungsi yang f aksennya naik itu disebut
fungsi yang cekung ke atas. Gitu ya. Oke. Temannya yang cekung ke bawah. Kita amatin nilai turunannya. Di sini positif. Betul? Di titik ini keturunannya positif. Gradiennya positif. Di sini turunannya masih positif. Tapi di puncak turunannya 0. Nah, tapi dari kiri ke kanan, garis singgungnya itu kemiringannya makin landai. Sampai 0, di sini negatif masih landai. Garis singgungnya. Makin ke sini, garis singgungnya makin curam dan negatif. Jadi, nilai turunannya monoton turun. Gitu ya. Oke. Nah, bisa terjadi gini. Ini tadinya cekung ke bawah. Cekung ke bawah, kemudian berubah jadi cekung ke atas. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini dinamakan titik belok atau titik balik. Boleh namanya sama aja. Titik balik, titik belok. Di SMA mungkin beda ya. Tapi kita pakai titik belok, titik balik sama aja. Tempat terjadinya perubahan kecekungan nih. Tadinya cekung ke bawah, berubah cekung ke atas. Atau sebaliknya. Tadinya cekung ke atas, bisa juga ini tadinya cekung ke atas, kemudian di sini berubah jadi cekung ke bawah. Ini titik belok atau titik balik. Begitu? Nah, mengujinya sebelum saya buka lagi supaya sambil mikir. Gini. Balik ke fungsi awal. Y jangan merah. Untuk menguji monoton naik, diapakan? Diturunin kan? Kalau dia besar 0, fungsinya monoton naik, betul? Ya. Kalau f aksen x-nya kecil 0, monoton turun. Sekarang, balik gambar lagi. Saya turunkan jadi f aksen x. Sekarang untuk kecekungan, balik lagi ke cekungan kita intip. Kecekungan tuh bila f aksennya monoton naik. Nah, menguji f aksen monoton naik gimana? Turunin lagi, betul? Turunan dari turunan 1 kan? Tadi menguji f monoton naik, kita pakai turunannya. Menguji f aksen monoton naik, ya ini diturunkan kan? Gitu? Kita lihat lagi. Kalau turunan pertamanya monoton naik, kalau turunan pertama monoton naik, berarti turunan dari ini gimana? Nilainya? Hah? Gimana ini? Saya mau menguji ini monoton naik atau monoton turun. Si f aksen. Ya lihat, kalau ini positif, berarti si f aksen monoton naik ya. Atau si f-nya cekung atas. Kalau turunan 2-nya kecil 0, f aksennya monoton turun. Jadi f-nya cekung bawah. Nanti yang dipakai langsung aja dari sini ke sini ya. Nggak usah melewati yang ini, tulisan ini dulu. Mau ditulis juga boleh, lengkap. Udah, alat ujinya mirip kan? Kalau menguji ke monotonan, pakai turunan pertama, diperiksa tandanya. Kalau menguji kecekungan, pakai turunan 2, diperiksa tandanya. Lanjut lagi. Oke? Jadi ini, muncul rumusnya. Kalau turunan 2 besar 0, cekung ke atas. Penjelasannya tadi udah ya. Saya kecepatan. Kalau turunan 2-nya kecil 0, cekung bawah. Sebenarnya melewati yang tadi. Kalau turunan 2-nya besar 0, berarti F aksennya monoton naik. Kalau monoton naik, berarti disebut cekung ke atas. Yang ini berarti berarti F aksennya monoton turun. Kalau F aksennya monoton turun, namanya cekung bawah.
Oke, kita lihat ini contohnya. Saya buka aja ini standar ngujinya udah nggak ada aneh-anehnya. X pangkat 3 kita lihat grafiknya kan udah apa belum? Mau ujian? X pangkat 3 di sini kan cekung bawah, ini cekung atas. Tapi kita uji aja. Anggap nggak tahu grafiknya. X kuadrat. Tadi pakai apa kecekungan? Turunan kedua. Nah, ini nggak usah gambarnya nggak usah tahu. Turunan 1, hitung turunan 2. Kemudian kita mau memeriksa ini. Kapan turunan 2-nya positif atau negatif? Ya tandai dulu yang 0. Tandai. Jadi ininya nggak ada nggak apa-apa ya. Nggak tahu juga. Dari sini tandai. Bikin garis bilangan. Susah-susah. Bikin garis bilangan. Periksa tanda turunan 2. Penyebab nolnya kita tandai dulu. Yaitu di 0. Ya, 6X sama 0 ya 0. Di kirinya tandanya apa? Ini plus. Berarti di sini F cekung ke bawah di berapa? Minta hingga boleh tutup, boleh buka kayak kemonotonan karena ujinya juga kan sama kayak kemonotonan. Boleh nulis gini atau boleh juga nulis minta hingga, 0 gitu boleh. Pilih salah satu. Kalau boleh gitu tuh ya udah yang dipelajari salah satu aja. F cekung ke atas di sorry 0. Nolnya mau dimasukkan boleh. 2 kali masuk nggak apa-apa untuk kecekungan sama kemonotonan. Atau bukan dibagi ya. Ini bukan bagi. Atau. Tapi tak hingga nggak boleh dimasukkan. Nah, kalau terjadi perubahan kecekungan, ini tadi cekung bawah, kemudian cekung atas, maka 0 titik belok. Atau titik balik gitu ya. Satu aja. Nulisnya kalau di ujian satu aja, titik balik gitu, atau titik belok. 0. Atau X sama dengan 0 titik belok. Begitu aja, gampang sekali. Hati-hati nih. Hati-hati. Karena nanti lupa lagi di ujian. Kalau turunan 2-nya 0, belum tentu dia titik belok ya. Karena beberapa SMA ada yang ngajarkannya gitu. Turunan 2-nya 0, dia titik belok. Saya kasih contoh. Ini. Y sama dengan X pangkat 4. Itu grafiknya gini. Kayak X kuadrat aja. Kayak X kuadrat. Cuma lebih cepat naik. Dia kan selalu cekung ke atas, betul? Kita periksa. Turunan pertamanya 4X pangkat 3. Turunan 2-nya 12X kuadrat. Kita periksa tanda turunan 2-nya. Di 0, di kirinya positif, di kanannya juga positif. Karena X kuadrat. Nah, maka grafik cekung ke atas, di sini juga cekung ke atas. Kalau kita periksa turunan 2-nya di 0, sama 0 kan? Nah, turunan 2, 0 tuh tidak menjamin dia titik belok. Kalau periksa titik belok, harus perubahan tanda dari turunan 2. Dah, ingat? Nanti di ujian turunan 2-nya 0, maka X sekian titik belok. Itu ada aja gitu. Udah nempel gitu ya. Lebih percaya sama ibu guru daripada sama aki-aki katanya. Ya, nanti disalahin tuh. Jadi kalau periksa titik belok, harus perubahan turunan kedua. Dan tentu saja ini harus ada di daerah definisi. Kalau nggak ada di daerah definisi mah semuanya juga dibuang yang bukan di daerah definisi. Baik. Gemeteran. Nanti dia kalau lagi mau naksir cewek juga sama lah. Takut.
Oke, sama aja dengan yang tadi. Kita hitung turunan 2-nya ya. Ini grafiknya nggak perlu grafiknya ya. Nanti menggambar grafik. Turunan ini saya tulis gini supaya nggak usah pembagian. Ininya pangkatnya udah aja dikeataskan. Jadi dikali, udah bisalah turunannya ya. Bisa? Nah, coba lanjut lagi. Saya mau meriksa kan tanda dari turunan 2 kan? Gitu? Betul? Periksa dulu yang turunan 2-nya 0. Oh, nggak mungkin 0. Ya, ini kan nggak mungkin 0. Nggak pernah 0. Tapi di 0 nggak ada gitu ya. Tetap di 0 nggak ada pun kita tandai. Tapi jangan disebut itu titik yang turunan 2-nya 0. Bukan, karena di 0 sebenarnya nggak masuk daerah definisi. Kita periksa di kirinya. Di kirinya apa? Plus ya. Turunan 2-nya. Ini karena pangkat 8 kan. Pangkat 8 selalu positif. Ini plus. Jadi grafiknya selalu cekung ke atas. Kita lihat ini cekung ke atas tuh. Cekung ke atas tuh kalau dibikin garis singgung, di mana aja, grafiknya ada di atas garis singgungnya. Ya. Atau membukanya ke arah surga. Kalau cekung ke bawah membukanya ke arah neraka. Itu banyak setan di sininya. Betul. Oke ya. Kalau gitu. Kalau tadi terjadi ini katakan min gitu kalau diperiksa. Ini jangan dimasukkan sebagai titik belok ya. Karena 0 tidak berada di daerah definisi. Jadi yang nama titik belok harus berada di daerah definisi. Nah, yang ini sama dengan contoh sebelumnya. Yang waktu kemonotonan, maksimum minimum lokal. Sekarang dilanjut dengan contoh ini. Tentukan kecekungan dan titik balik dari ini. Tadi turunan satunya udah dihitung kan? Waktu kemonotonan sama maksimum minimum lokal. Belum, ini bohong ya. Belum dihitung. Yang udah dihitung tuh tadi, kita lihat dulu. Waktu maksimum minimum lokal. Ini kita udah ngitung. Ini udah waktu kemonotonan. Jadi harus diturunkan lagi. Saya hitung di sini ya. Coba. Ini soalnya. Kemudian saya mau hitung turunan 2-nya. Aduh, malas bener. Harus dikaliin dulu. Per X min 2 kuadrat. Turunan 2-nya kepaksa pakai pembagian. Profesor tolong kalau salah ngitung ya. Apa tuh? Macet. X min 2 kuadrat dikurangi ininya tetap. Kali susahnya 2 kali X min 2 pangkat 1 kali turunan dalamnya 1 ya, dibagi X min 2 kuadrat 4. Ini habisin dulu ya, X min 2 nya coret, ini tinggal 1 ya, ini tinggal 3 ya, ini tinggal 1. Walah, harus dihitung. Kumaha tuh? Ampun deh. Percaya saja dengan hati gembira bahwa setelah disederhanakan jadi ini. Profesor, kamu hitungin. Harus jadi ini. Kalau nggak jadi ini, kamu dipotong nilainya. Oke? Yang penting kan kita mau menguji tanda. Nah, ini kita periksa. Kalau meriksa tanda, cari dulu penyebab nolnya dan titik yang nggak dipakai ya. Itu juga harus dipisah. Saya tandai. Ini kenapa bolong? Karena 2 nggak ikutan di daerah definisi. Ya. Sebenarnya nggak bolong juga boleh. Periksa tanda kalian gini aja. 2 itu ya. Nanti tapi 2 nggak boleh jadi
titik apapun. Karena 2 nggak masuk daerah definisi dari awal. Nggak harus digambar berlubang gini. Oke, kita periksa di kirinya negatif. Kalau X-nya negatif, ini negatif pangkat 3 ya negatif. Kalau di kanan 2, bener gitu? Oh ya benar. Di kanan 2 positif. Maka cekung ke bawah di min tak hingga sampai 2, cekung ke atas 2 sampai tak hingga. Boleh. Nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Karena 2 nggak masuk daerah definisi. Kalau 2-nya masuk daerah definisi, boleh. Ditulis kurung tutup juga. 2-nya bukan titik balik. Mengapa? Karena 2 tidak masuk daerah definisi. Karena 2 bukan anggota daerah definisi F. Wah, waktunya cukup nih buat kuis ya. Tinggal asimtot miring, gambar grafik, selesai. Mau kuis? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kuisnya gampang nanti, yang lebih gampang dari ini. Gambar grafik X plus 5, itu nggak mau? Oh, sekarang boleh. Oke, saya lanjut dulu. Nggak tahu gimana nanti. Sudah? Ini sudah? Lanjut. Oh, ini nggak terlalu perlu. Ya, Oke, menguji maksimum minimum lokal menggunakan turunan 2 boleh dipakai, tapi dia terbatas. Saya cenderung nggak pakai. Di tutorial saya tandai gunakan saja perubahan tanda F aksen. Itu berlaku untuk semua fungsi. Kalau ini terbatas, kenapa? Coba kita lihat. Misalkan C titik stasioner dari F. Titik stasioner itu apa? Turunan pertamanya 0. Jadi alat uji ini hanya bisa dipakai untuk titik stasioner saja. Titik ujung nggak bisa diuji pakai ini. Titik kritis yang titik singular yang turunannya nggak ada, nggak bisa diuji pakai ini. Padahal kalau pakai turunan 1 berlaku untuk semua. Ya. Tapi harus diketahui juga karena kadang-kadang di ujian keluar soalnya gunakan turunan 2 untuk menguji titik ekstrim lokal. Tapi biasanya soal seperti itu enggak. Karena kalau di ujian selalu soalnya silahkan pakai yang mana aja gitu. Enggak ditentukan harus pakai metode ini, enggak. Jadi ini menurut saya kurang berguna. Tapi ya saya jelaskan aja. Bila C titik stasioner dan turunan 2-nya ada di sepanjang interval yang memuat C. Nah, kalau turunan kedua di titik stasioner ini kecil 0, maka dia titik maksimum lokal. Kalau lebih 2 besar 0, minimum lokal. Udahlah, ini dilewat aja lah. Nggak usah. Gitu ya. Pasal ini ditunda dulu. Kalau di silabus juga pasalnya 31, 32, 33, 35 itu menggambar grafik. 34-nya untuk minggu depan. Ini dilewat dulu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pengertian asimtot miring. Asimtot miring. Sesuai namanya. Kalau asimtot tegak kan tegak gitu. Berarti X sama dengan sekian. Asimtot datar itu garis mendatar, Y sama dengan sekian. Ini asimtot miring berupa garis miring. Nah, garis Y sama dengan ini. A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, Y sama dengan B itu. Y sama dengan B jadi asimtot datar ya. Jadi A-nya nggak boleh 0 kalau asimtot miring. Disebut asimtot miring dari F bila memenuhi salah satu ini. Intuisinya dulu. Asimtot miring adalah garis miring
yang didekati oleh fungsi kalau X-nya menuju tak hingga atau X menuju min tak hingga. Ke kanan atau ke kiri, nah grafiknya mendekati garis lurus tertentu. Maka garis lurus ini asimtot miring. Nggak selalu ada. Kalau kayak Y sama X kuadrat itu membuka terus. Kalau kita batasi garis lurus, suatu saat akan ditabrak garisnya. Gitu ya. Nah, kalau asimtot tuh dia mendekati ke garis tersebut. Makin ke kanan atau makin ke kiri. Dan apa? Garisnya ini berarti maksimum 2 ya, asimtot miring. Waktu X-nya ke kanan mendekati garis lurus tertentu, waktu ke kiri mendekati garis lurus tertentu. Kalau dua-duanya ada, paling 2 asimtot miring tuh. Nggak mungkin asimtot miring ada 3. Ada 0 mungkin, ada 1 mungkin. Maksimum 2. Oke ya. Jadi perumusannya gini. Kenapa seperti ini? Ini adalah si grafik. Mana? Ini grafik yang merah. Ini grafik yang hijau. Hijau. Artinya apa? Nilai Y dari grafik merah dikurangi nilai Y dari grafik yang hijau. Itu kalau X-nya menuju tak hingga ke kanan terus, grafik merah dengan grafik hijau, nilainya tuh seolah hampir berimpit. Limitnya itu dikurangi itu 0. Ya. Demikian juga yang ke kiri ini. Kalau X-nya ke kiri sekali, nilai Y dari grafik merah ini dikurangi nilai Y ini dari grafik yang biru. Nah, praktis dia nilai Y-nya sama. Jadi limitnya 0. Kebayang? Ngomong apa cina ya? Gitu ya. Jadi Y dari grafik yang fungsinya dengan nilai Y dari grafik yang garis lurus hampir bersamaan, makin dekat gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, bagaimana mencari ininya? Persamaan garis asimtotnya. Nah, prosedurnya demikian. Hitung ini. Kenapa ya hitung itu? Coba saya akan jelaskan ya di sini. Atau nggak usah, percaya aja. Nah, sekali-sekali nggak percaya nggak apa-apa ya. Kita juga kalau beribadah sekali-sekali bolos kan. Gitu. Ini sekali-sekali dibuktikan juga lah. Kita lihat dulu yang menuju tak hingga. Misal Y sama dengan AX tambah B, garis itu, kalau digambar garis yang hijau adalah asimtot miring dari fx. Artinya apa? Jadi untuk X yang menuju kanan dulu ya. Yang kiri ya sama aja nanti. Limit X menuju tak hingga dari fx dikurangi AX tambah B itu sama 0. Definisi asimtot miring. Oh, nggak ada di sini, ada di atasnya tadi. Ini. Ya. Oh, ada ini. Ada. Nah, sekarang saya bagi kedua ruas dengan X. Fx min AX tambah B dibagi X, berapa nilainya? Hah? Kenapa? 0. Hah? Iya, ini aja limitnya udah 0. Dibagi yang sangat gede. Makin bangkrut dia gitu kan. Ini, limit pembilangnya 0 karena dia asimtot. Limit pembilangnya sekarang dibagi X. Dibagi bilangan yang gede karena X menuju tak hingga.
makin habis lagi kan. Bilangan konstan aja kalau dibagi 0 limitnya 0. Ini bilangan yang udah 0 dibagi tak hingga lebih 0 lagi gitu ya. Nah, mirip apa ya? Oke. Nah, ini saya tulis sebagai limit X menuju tak hingga fx dibagi X dikurangi limit X menuju tak hingga dari AX tambah B per X ya. Harus 0. Kalau garis ini asimtot miring untuk menuju tak hingga. Limit X menuju tak hingga fx dibagi X belum tahu ini sih. Tapi ini berapa? Dibagi pangkat tertinggi itu. Limit ini berapa hasilnya? A kan? Ya. Dibagi pangkat tertinggi menjadi A. A tambah B per X dibagi 1 gitu ya. Nah, limit X menuju tak hingga fx per X sama dengan A. Jadi, untuk mendapatkan nilai A-nya ini, hitunglah ini. Hitung limit ini. A-nya belum tahu. A-nya dihitung lewat limit ini. Jadi, dari soal kita hitung limit ini. Kalau dapat nilai A, nah berapa? Dapat misalnya 2. Nah, itu sebagai A-nya. Dari asimtot miring. Oke. Tapi kalau A-nya 0 dapatnya saya hitung ini dapat nilainya 0 gitu, ini dihitung. Nggak ada asimtot miringnya, batal. Karena Y sama AX tambah B asimtot miring bila A-nya nggak 0, ada di atas ini tadi. Nah, ini. Kalau A-nya 0 maka Y sama dengan B asimtot datar nanti jadinya. Asimtot datar caranya udah dibahas yang lalu. Oke. Jadi kalau A-nya 0, ya udah asimtot miringnya nggak usah dihitung B-nya, nggak ada. Kalau A-nya tak hingga, apalagi gitu ya. Nah, setelah dapat A-nya, kita hitung ini. Ini sih hasilnya boleh 0. Ini hasilnya adalah B-nya. Kenapa? Coba kita lihat. Dari sini. Limit X menuju tak hingga apa? Fx dikurangi apa yang mau kita hitung? Min AX. Bentar. Ini definisi asimtot miring. Sehingga dari sini saya punya limit X menuju tak hingga dari Fx min AX dikurangi, saya pecah ini limitnya, tak hingga dari B sama 0. Dari sini maka yang ini nilainya berapa? Limit konstanta B sendiri kan? Jadi limit X menuju tak hingga dari Fx min AX itu hasilnya B. Pindah ruas ini jadi plus. Jadi mendapatkan B-nya ngitung ini. Penjelasan yang biru ini lupa nggak apa-apa. Ininya aja apalin bahwa limit ini hasilnya A-nya. Kalau A-nya 0 nggak usah ngitung B-nya lagi. Asimtot miringnya nggak ada. Kalau A-nya bukan 0, lanjut dengan ngitung ini. Dapat B-nya. B-nya boleh 0. Karena Y sama dengan AX tambah B. B-nya boleh 0. Misalkan Y sama 2X. Itu kan garis miring juga. B-nya sih boleh 0. A-nya nggak boleh 0. Selesai. Coba kita lihat contoh. Oh ya, ulangi hal yang sama. Ngitung kayak gini. Untuk yang menuju min tak hingga. Untuk mendapatkan asimtot miring yang ke kiri. Oke?
Kita lihat soal ini. Tuing, ya. Jadi kalau misal yang kriteria A dan B tadi tidak sama dengan 0 berarti nggak punya asymptot miring. Kalau A-nya 0 nggak punya asymptot miring. B-nya boleh 0. Dan kalau misalnya X mendekati tangga, kemudian Fx min A X plus B itu nggak sama dengan 0 berarti nggak ada asymptot. Bukan asymptot miring. Kalau asymptot miring pokoknya persamaan garisnya dengan nilai fungsinya hampir sama gitu di tak hingga. Sehingga nilai fungsi dikurangi nilai garis lurus jadi 0. Ini santai bener, enak bener. Hah? Sama kuliahnya. Jadi itu ya. Hah? Guyur jangan? Hah? Gimana dia lah, diguyur jangan? Duh jangan sayang katanya ke kamu. Oke. Ini mintanya semua asimtot, tapi sebenarnya asimtot tegak datar udah dihitung ya yang lalu. Mencari asimtot tegak gimana? Asimtot tegak tuh berarti garis tegak, berarti nilai fungsinya tak hingga atau min tak hingga. Calonnya dulu. Kira-kira kapan dia jadi tak hingga? Di 2. Harus dilihat dari kiri kanan ya kalau tegak. Karena yang satu bisa tak hingga, dari sini min tak hingga. Ya dia jadi asimtot tegak juga. Nah ini, jadi ini bukan sulap. Diperkirakan calonnya dulu di 2. Tapi harus lihat kiri kanan. Kenapa min tak hingga? Pembilangnya berapa? Pembilangnya menuju 1,999. enggak, pembilangnya 2 kuadrat dikurangi 2 ya, menuju 2, ini menuju 0 gitu kan? Cek tanda. Bilangan dibagi 0 pasti jadi tak hingga. Tinggal cek tandanya. Tandanya kita lihat 2 di kirinya 1,99 baru. 1,99 periksa aja. Ini nanti ini positif, ini negatif. Ini positif karena ini kan X min apa? 2 pangkat 2 ya, ya. Ya, udah bisa ya? Udah kegampangan buat dia. Jadi dia asimtot tegak ya. Asimtot tegaknya apa? Persamaan asimtot tegaknya apa? Hah? Enggak, penyebutnya. Bayangkan kalau namanya asimtot tegak itu garis tegak. Jadi persamaannya apa? X sama dengan 2 ya. Ini gitu ya. Jadi kalau nanti menggambar grafik kita lihat gini. Kalau ini titik 2 dari sebelah kiri minta hingga. Jadi grafiknya ke bawah gitu ya. Di sininya nggak tahu gimana. Pokoknya ini ke bawah. Dari sebelah kanan dia jadi tak hingga. Ini nggak tahu. Pokoknya ini menuju tak hingga gitu. Kita baru tahu daerah sini aja. Nanti digabung dengan kecekungan dan lain-lain. Kemudian, udah ya tegaknya. Asimtot datar. Berarti kita ngitung apa? X mendekati. Oh, udah ini. Oh ya, ini udah jadi asimtot tegak. Ini juga asimtot tegak ya. Asal salah satu aja. Datar. X menuju tak hingga. Dibagi pangkat tertinggi kan? Ketemu ini. Jadi asimtot datarnya. Ingat, asimtot datar tuh garis datar. Y sama dengan Kan tak hingga. Kalau asimtot datar tuh kan garis datar. Kalau asimtot datar tuh ini tuh kan sana. Jadi Y sama dengan berapa? Ini menuju berapa ini si grafiknya, si F-nya? Y sama dengan tak hingga, nggak ada. Soalnya datarnya. X kuadratnya tetap ada kan X. Ya kalau derajatnya lebih tinggi maka itu gitu ya, di SMA udah gitu. Tapi kita sekarang hitung. Menuju min tak hingga nggak ada juga. Datarnya. Asimtot miring.
Asymptot. Ngitung apa? Ini tadi ini. Untuk menuju tak hingga dan nanti untuk menuju min tak hingga. Dapatnya bisa sama, bisa beda ya. Nggak peduli. Menuju tak hingga. Hitung. Dapatnya 1. Jadi A-nya ini, A-nya. Setelah dapat A-nya kita ngitung apa? Ini, fx min ax. Fx min ax. Fx min A, ini A-nya, ax. Satu. Hitung. 0. Jadi asimtot miringnya Y sama dengan 1x tambah 0. Ya, sama dengan X. Itu Y sama X. X. Kemudian menuju min tak hingga juga harus diperiksa. Kebetulan dapat sama. Hah? Kebetulan ini dapatnya sama ya. Ke kanan sama ke kiri asimtot miringnya sama itu, Y sama X. Jadi grafiknya bisa kita perkirakan kalau ini saya gambar Y sama X, kalau ke kanan dia mendekati Y sama dengan X, entah dari sini, entah dari sini. Pokoknya mendekati itu. Kalau ke arah kiri juga mendekati Y sama X, entah yang itu, entah yang itu. Belum tahu nanti. Kita hanya tahu pokoknya kalau nggak ini gitu, ke kiri kanannya. Paham? Nah, udah kalau udah ini ya. Singkatan dari QID. QID itu apa sih? Bahasa Latin ya. Apa demonstration gitu. Pokoknya setelah dibuktikan. Ada pertanyaan? Si Neng kalah ngobrol, si baju merah. Lanjut. Nah, saya kasih tahu satu hal. Asimtot miring ini. Asimtot miring itu hanya ada satu contoh di buku Purcell sama di soal latihannya. Rasanya nggak ikut bahan asimtot miring tuh. Tapi saya berikan aja karena contoh saya ini udah tanggung perlu asimtot miring. Ya, asimtot miring nggak ikut di ujian. Tapi untuk belajar menggambar grafik bagus. Oke, ini bagian terakhir hari ini. Nah, kita akan menggambar grafik canggih. Oke, kita akan melihat gambar grafik. Langkah-langkahnya untuk menggambar grafik tentunya darah definisinya dulu. Tapi kadang-kadang ini ditinggalkan belakangan aja. Kita harus tahu berlaku untuk X yang mana aja gitu ya. Kemudian tentukan kalau gampang perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau susah ya nggak usah gitu ya. Ya kalau fungsinya kayak gini misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah sin X pangkat 3 tambah 1. Kapan dia memotong sumbu X? Susah kan? Ya udah nggak usah. Kalau bisa menentukan, kalau memotong sumbu X berarti nilai Y-nya 0 ya. Kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Oke. Periksa kesimetrian ini juga jarang nanti. Yang penting yang berikutnya ini. Gunakan uji turunan pertama. Tadi uji turunan pertama untuk menentukan apa? Di depan kemonotonan. Dan nanti untuk menentukan maksimum minimum lokal ya. Kalau turunan pertamanya berubah dari plus ke min, berarti grafiknya naik kemudian turun. Ada maksimum lokal gitu ya. Nah ini monotonan. Kemudian uji turunan kedua untuk apa? Kecekungan dan titik belok. Kemudian asimtot-asimtotnya. Baru digambar grafiknya. Waduh. Contohnya ini. Kita udah ngitung ini semua nih. Udah dari kemarin kemonotonan kuliah terakhir sampai sekarang kita udah membahas yang ini semua. Tinggal ngegambarnya. Coba kita lihat menggambarnya ya. Sepotong-sepotong gambarnya.
Mau manual aja? Manual ya, supaya paham ya. Kalau dari atau ciluk bak dulu. Hah? Bikin susah aja nih mahasiswa. Tapi manual saya nggak akan ngitung lagi. Saya pakai yang udah tadi kan hitungannya. Nah, yang pasti dari definisinya semua bilangan real kecuali 2 kan ya. DF sama dengan bilangan real dikurangi himpunan ini. Titik 2. Jadi grafiknya sumbunya hitam. Sumbunya negro. Direkam lagi. Biarin ada orang Zimbabwe nggak paham bahasa Indonesia. Titik 2 udah dibuang dari awal ya. Nah ini dibuang. Ya, di 2 nggak ada nilainya. Sekarang saya lihat, saya nggak mau simetri dulu susah. Saya mau lihat kemonotonan dan maksimum minimum lokalnya. Kita lihat mundur. Tadi fungsi ini kita lihat di kemonotonan mundur 1 km. Monotonan. Mana? Contohnya kemonotonan. Nah, ini kan fungsi yang sama. Dia hasilnya udah kita hitung kemarin di kuliah terakhir. Saya buka lagi. Dia monoton naik minta hingga sampai 0, monoton turun 0 sampai 2. Potong dulu ya. Monoton naik di apa? Lupa lagi. Minta hingga sampai 0. Ini titik apa? Maksimum atau minimum? Maksimum lokal. Jadi di 0 saya hitung dulu grafiknya. Di 0 berapa? Di 0 atasnya 4 dibagi min 2. Min 2 ya? Min 2. 1, 2, min 2. Di 0. Nih di 0 kan? Dia menjadi apa tadi? Maksimum lokal. Kemudian hasilnya tadi naik, kemudian turun. Ya maksimum lokal pasti naik turun. Jadi gambarnya naik, nggak tahu gimana lah, pokoknya naik, turun gitu kan? Nggak boleh gini, nggak boleh ngelewatin 2. Karena di 2 nggak terdefinisi. Yang tahu naik, turun, di 2 nggak tahu. Naik, turun. Paham? Bohong. Lanjut, di kanan 2 sekarang. Di kanan 2 tadi kita udah uji ini. Ini titik apa? Minimum lokal, karena turun naik. Di 4 saya hitung dulu nilai fungsinya. Di 4 berapa? Masukin. 4, 16, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 2, 6. Ini titik apa? Bodoh di 4 ya. Gitu. Ini titik minimum lokal. Biarin aja ya. Ini maksimum kalau lebih bawah kan namanya juga lokal. Gitu. RT itu kan jagoannya di rukun itu, rumah itu. Tapi ya pokoknya begitu. Biar aja ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Kemudian tadi kemonotonannya turun naik. Jadi grafiknya turun, pokoknya turun ya. Kemudian naik kan, gitu. Ya pokoknya turun naik. Nah, belum tahu bentuknya, lengkungannya belum tahu. Oke. Sekarang saya mau asimptotnya dulu. Tutup, ini udah ya, paham? Ini tutup atau biarin aja. Kemudian saya mau ngecek tadi terakhir asimptotnya. Saya mau asimptotnya dulu.
Mana asimtot itu tadi? Ini kan tadi udah nih. Semua asimtot. Buka ya. Asimtot datar nggak ada. Jadi garis mendatar nggak ada ya. Asimtot tegak di 2. Asimtot tegak di 2. Kasih warna merah. Ini asimtot tegak. Jadi grafiknya, lihat asimtot tegaknya 2 dari kiri min kaki enggak? 2 dari kiri min kaki enggak? 2 dari kiri ini menuju min kaki enggak, berarti ke bawah kan? Gitu kan? Dari kanan kaki enggak. Gitu kan? Paham? Hijau paham? Asimtot apa lagi? Datar nggak ada, miring. Asimtot miringnya Y sama dengan X tadi. Y sama AX tambah B. A-nya 1, B-nya 0. Yang ini juga Y sama X. Saya gambar dulu Y sama dengan X. Y sama dengan X. Ampun. Ini tadi 6. Jadi Y sama dengan X di bawahnya ya. Kalau Y sama X kan melalui 4,4 ya. Jadi asimtot miringnya Y sama dengan X. Ini harus 4,4 nih harusnya. Y sama X. Gitu? Itu nggak kayak 4 ya. Nggak jadi ya. Y sama dengan X. Ini kerasannya 4 nggak? Kerasa 4. Y sama X. Itu asimtot miring. Untuk yang mana? Untuk yang menuju tak hingga, juga menuju min tak hingga. Jadi grafiknya apa? Grafiknya yang ini diperbaiki dikit. Harus menuju ke sini, gitu kan? Mendekati yang merah. Yang ini juga nggak boleh ke bawah gini. Harus mendekati. Dan tadi harus naik ya ke sana. Nah, dari sini naik terus. Naik terus. Dan mendekati garis yang merah. Sampai pusing dia. Lihat juga harus pakai gitu. Lebih jelas. Mata 2 fokus. Bahwa ini ngitungnya udah jangan ingat-ingat lagi. Hasilnya aja yang kita pakai. Sekarang kecekungannya mau saya lihat. Balik ke sini. Kecekungannya tadi mana? Mana dulu boleh ya. Ini saya kerasa saat ini enak itu ya itu. Ini kecekungannya tadi. Hasilnya udah kita hitung. Mana ini? Hah? Salah. Kecekungan mana? Hah? Ini ya. Cekungannya. Udah kita hitung. Dari min tak hingga sampai 2. Cekung ke bawah. Min tak hingga dari kiri sampai 2 harus cekung ke bawah. Jadi ini lengkungannya nggak boleh gini. Ini cekungnya berubah-ubah kan. Harus cekung ke bawah dan harus naik tadi. Turunan pertamanya positif. Jadi yang daerah sini harus naik cekungnya ke bawah. Naik dia. Grafiknya kira-kira gitulah melengkungnya ke bawah ya. Naik cekung ke bawah. Nggak boleh kayak gini lagi, kecekungannya berubah-ubah, nggak boleh. Kemudian, sampai 2, cekungnya harus ke bawah terus. Tapi di sini harus turun, cekung ke bawah. Hapus. Cekung ke bawah dan turun, melengkungnya kayak gitu. Nah, gitu ya. Lagi. Ini mah kuliah paling bahagia kan di TPB kelas ini. Iya, makanya tahun pertama tahap paling bahagia. Benar juga gitu ya, nanti tulis di Twitter. Ada benarnya juga. 2 sampai ke kanan, cekungnya ke atas terus. Ini harus cekungnya ke atas terus. Di sini harus turun, cekung ke atas. Ini harus naik, cekung ke atas.
Jadi kita perbaiki. Ini semua diburam, nanti mah tinggal yang terakhir aja. Ini harus turun, cekungnya ke atas. Nah, gitu ya. Betul. Yang ini harus naik, cekungnya ke atas juga. Jadi naik gitu, makin cekungnya ke atas. Ya, maunya gitu tuh. Di situ berubah. Ini titik apa nih? Cekung ke atas, cekung ke atas. Ini titik belok bukan? Bukan. Titik beloknya ada nggak sih tadi? Oh, tidak ada titik beloknya, ya udah. Begitu, jadilah grafiknya bagus kan? Nggak titik belok. Hah? Ini kan cekung ke atas, ini cekung ke atas, nggak ada perubahan kecekungan. Oh, maksudnya belok itu gini. Titik belok tuh cekung ke bawah jadi ke atas atau bawah atas bawah. Cekung ke atas misalnya jadi cekung ke bawah. Ini titik belok. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Ini titik belok. Asal masuk dalam definisi ya. Hilang aja. Paham? Ya. Asimtot datar sama asimtot miring itu hanya terjadi salah satu ya Pak, bisa dua-duanya. Tetap bisa. Datar sama miring. Iya. Mikir. Nggak mungkin terjadi ada asimtot miring juga asimtot datar ya. Bener nggak gitu ya? Untuk satu arah ya. Mungkin aja ke kanannya miring ada, ke kirinya datar ada itu. Tapi kalau ke kanan gitu ya, nggak mungkin datar dan miring sekaligus. Bener nggak? Tanya profesor. Kalau dia nggak bisa jawab, bonusnya dipotong.